Pink. Baik, semuanya selamat malam. Perkenalkan saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Sebentar. Oke, Bapak Abdul Aziz di Makassar ya. Selamat malam, Bapak. Oke, baik. Eh, baik, teman-teman kita bisa mulai ya untuk acara malam hari ini ya. Topik kita kali ini menarik banget ya. Pastinya topik kita malam hari ini topik yang ditunggu-tunggu terutama oleh kaum wanita, yaitu manfaat kuah Pavanol untuk kesehatan kulit ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, misalnya di case lain ya, misalnya mau bertanya mengenai jantung, tulang, atau apapun itu bisa langsung tuliskan saja pertanyaan di kolom chat dan kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Baik, kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dr. Winda. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Dok. Untuk malam hari ini kita mengenai kulit ya, Dok ya. Iya, Baik, sudah muncul? Oke, agak lama ya, Dok ya. Oke, sudah cukup, sudah muncul. Silahkan, Dokter Winda. Saya persilahkan. oke, thank you di semangat pagi, selamat malam teman-teman FHI dimanapun berada. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat dong. Oke, nah topik yang hari ini saya mau bawain, topiknya adalah tentang kesehatan kulit. Memang sih mungkin kalau buat yang cewek-cewek nih, ibu-ibu, mungkin jadi lebih concern nih ya, lebih, oh ya topiknya menarik nih gitu kan, tentang kecantikan gitu. Tapi sebenarnya ini nggak cuman buat ibu-ibu aja sih, buat bapak-bapak juga, karena soal masalah kulit itu sebenarnya dialami oleh semua orang. Dan kesehatan kulit itu penting untuk siapapun, muda, tua, apalagi makin tua ya. Ber- Slide-nya hilang. Nah, oke. Nah, kulit itu apa sih? Nah, pertama kita memang harus memahami dulu kulit itu sebenarnya apa. Kulit itu sebenarnya itu tidak hanya semata-mata justru sesuatu yang terlihat oleh kita karena dia bagian paling luar dan mencitrakan tentang diri kita gitu ya. Menunjukkan apakah kita tadi ya cantik kah, ganteng kah gitu. Sebenarnya tidak hanya semata-mata itu, tapi kulit itu juga adalah benteng ya, benteng terluar dari tubuh kita gitu ya. Jadi semua yang ada di dalam tubuh kita itu dilindungi sama kulit kita. Jadi itulah segitu pentingnya lah sebenarnya kenapa kulit itu harus sehat. Namanya juga benteng, kalau bentengnya bolong-bolong, bentengnya nggak kuat, bentengnya rapuh, gimana mau melindungi yang dalam ya kan? Nah makanya nih kita harus memahami dulu kulit itu sebenarnya apa gitu ya, dan perannya apa dalam tubuh kita. Slide. Nah, kalau kita mau bedah kulit kita, cet, gitu ya, dibedah, terus ditaruh di bawah mikroskop, diperbesar gitu ya. Nah, jadi kulit itu ternyata ada beberapa lapis gitu ya. Paling atas itu namanya adalah epidermis. Nah, epidermis ini itu sifatnya waterproof gitu ya. Itu adalah bagian dari kulit yang paling kelihatan. Yang paling kelihatan mata kita ini, yang kasat mata kita ini adalah epidermis namanya. Sifatnya dia waterproof. Nah,
Waterproof kan artinya tahan air ya. Tapi sebenarnya tidak hanya semata-mata untuk tahan air, tapi memang tujuannya adalah itulah tadi peran benteng yang paling utamanya. Nah, jadi untuk menahan juga supaya jangan sampai ada kuman atau bakteri yang masuk melalui kulit kita. Nah, makanya penting banget nih kalau kita punya epidermis atau lapisan kulit kita yang paling luar, ini dia posisinya tuh rapet, jangan ada yang bolong-bolong, jangan ada yang luka, ya, supaya tidak ada kuman yang masuk. Nah, di bawahnya epidermis, inilah sebenarnya yang paling populer, yang kita sering dengar-dengar isian-isiannya kulit itu adanya di sini. Namanya dermis. Ya. Jadi kalau umpamanya kita dengar yang kita tahu kulit itu isinya apa aja sih gitu ya. Isinya kolagen. Nah, kolagen tuh posisinya adanya tuh di dermis. Terus eh, kelenjar minyak yang bisa bikin jadi jerawat gitu namanya ya. Nah, kelenjarnya itu akarnya itu adanya di kelenjarnya itu adanya di dermis. Akar rambut juga adanya di dermis. Kelenjar keringat juga adanya di dermis. Gitu ya. Jadi yang isi-isiannya kulit itu adanya di dermis. Nah, di bawahnya dermis lagi itu ada namanya hipodermis. Nah, inilah justru lapisan kulit yang paling tebal yang berfungsi untuk pembatas gitu, penyambung antara kulit dengan yang ada di bawahnya yaitu otot, terus pembuluh darah, lalu tulang, organ-organ. Nah, itu dilapisi oleh hipodermis. Hipodermis itu biasanya isinya adalah jaringan lemak. Dan di sini juga sudah mulai melintas pembuluh darah di hipodermis ini, gitu ya. Jadi kita tahu nih ya, harus tahu juga kita lapisan-lapisan kulit supaya apa. Jadi kita tahu nih kalau umpamanya kita ada luka, umpamanya ya, luka di kulit kita bisa menebak nih kedalamannya gitu. Kedalamannya sedalam epidermis aja, dermis atau sudah sampai hipodermis lukanya gitu supaya nanti kita tahu juga ngobatinnya seperti apa. Gitu. Slide. Tadi seperti saya katakan, kulit kita ini adalah benteng. Ya, namanya benteng itu harus kuat, harus sehat. Nah, ciri-cirinya yang sehat itu yang kayak gimana sih? Apalagi sehat yang alami, ya. Nah, namanya dia sehat itu berarti bentengnya itu harus rapet alias ketutup. Ya, rapet biasa. Secara permukaan dia tuh harus rapet, ketutup semua. Nah, kalau ketutup semua rapet, itu terasa kalau kita rasain tuh di permukaan kulit kita terasa tuh lebih halus. Gitu ya, rasanya halus, rata gitu ya. Halus karena rata. Jadi bukan kayak kasar karena ada banyak gerundul-gerundul atau adanya kerutan-kerutan gitu ya. Jadi karena dia permukaannya rata, jadi kita juga ngerasanya terasanya halus gitu. Terus juga secara terlihat warna kulitnya itu dia merata. Jadi bukan putih ya, bukan berarti warna kulit yang putih itu kulit yang sehat, enggak. Tapi kulitnya rata warnanya. Coklat, coklatnya rata. Mau yang putih pun putihnya rata. Yang kuning langsat juga kuning langsatnya rata. Jadi nggak belang-belang, nggak ada yang merah-merahnya, nggak ada yang bagian-bagian ada flek-flek hitamnya, seperti itu ya. Jadi warna kulitnya rata. Nah, itu menandakan jadi tidak ada tuh indikasi masalah pada kulit. Dan kulitnya itu kelihatan lebih seger. Ya. Segar, lembab, kayak basah. Jadi lebih glowing kalau istilah zaman sekarang. Dan tentunya elastisitas kulitnya juga itu tetap terjaga. Jadi kulitnya itu lebih kencang dan kenyal. Ya, itu adalah ciri-ciri kulit yang sehat secara alami. Slide. Nah, kalau kayak gitu kulit yang bermasalah biasanya seperti apa? Nah, kalau secara angka memang sejauh ini sih masih yang menjadi juara satu masalah pada kulit itu adalah jerawat. Ya, jerawat itu masih jadi juara satu. Juara duanya adalah flek hitam.
Nah, tapi ada juga masalah-masalah kulit lain di luar itu ya. Ada seperti kulit kusam, kulit berminyak, pori-pori yang besar, dan juga kantong mata ataupun mata panda. Slide. Nah, tentunya kita nggak mau dong punya masalah kulit karena tadi gitu ya. Ini nggak cuma semata-mata supaya terlihat cantik atau ganteng aja gitu ya. Tapi kan kalau kita punya masalah kulit, itu akan membuat kita risih juga gitu ya. Kalau kita punya kulit terlalu kering, ini kita ngomongin nggak cuma kulit muka ya, tapi kulit seluruh tubuh gitu ya. Kita juga nggak mau kan kalau umpamanya kalau kulit kita terlalu kering gitu, itu kan malah bikin jadi gatal-gatal. Nah, kita tentu nggak mau kayak gitu kan. Makanya kenapa kita penting juga untuk menjaga kesehatan kulit, nggak cuma mukanya aja, tapi seluruh tubuh. Nah, gimana nih kita cara jaga kesehatan kulit kita supaya dia bisa sehat secara alami? Nah, ini yang paling penting sebenarnya dibandingkan eh, mungkin kalau yang ibu-ibu tuh udah terbiasa dengan skincare-nya dari A dari A sampai Z gitu ya, bahkan skincare-nya mungkin yang mahal-mahal gitu kan. Nah, tapi itu semua akan menjadi percuma kalau nggak pakai sunscreen. Nah, ayo siapa yang rajin pakai sunscreen? Siapa yang masih malas pakai sunscreen ya? Jadi pertama kali yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan kulit adalah gunakan sunscreen atau tabir surya. Ini wajib, laki-laki perempuan wajib ya. Mungkin kalau yang bagi yang bapak-bapak suka agak risih kalau umpamanya dia sunscreen-nya itu yang agak berwarna. Walaupun sebenarnya sunscreen yang berwarna itu dia biasanya eh, lebih kuat gitu ya, lebih kuat SPF-nya. Cuman nggak apa-apa, nggak usah dipaksain karena kadang-kadang kan mungkin nggak suka iri sih dok jadi kayak putih banget gitu kan. Ya udah nggak usah pakai yang sekarang teknologi udah makin maju kok, udah ada sunscreen yang bahkan dia tuh nggak berwarna atau bahkan ada sunscreen yang bentuknya tuh spray, cuman di gitu aja. Gitu kan itu kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan praktis dan bisa digunakan berkali-kali setiap hari karena memang sunscreen itu nggak bertahan cuma sekali pakai buat seharian, nggak bisa. Ya, sunscreen itu hanya bertahan selama 2-3 jam ya. Ada beberapa yang kalau kita nggak terlalu banyak berjemur, nggak terlalu banyak kena matahari itu bisa bertahan sampai 4 jam. Tapi intinya adalah harus di reapply ya, dipakai ulang gitu, dilapis lagi supaya apa namanya tetap terlindungi dari paparan sinar matahari. Nah, baru tuh kalau kita sudah rajin pakai sunscreen, baru kita tinggal melakukan perawatan kulitnya. Mulai dari bisa melakukan eksfoliasi kulit, ya. Eksfoliasi kulit itu apalagi kita semakin bertambah usia, kulit-kulit kita yang mati ya, sel kulit yang matinya itu tuh makin susah untuk lepas sendiri. Itu yang bikin kulit tuh jadi makin kusam. Nah, ini butuh bantuan nih ya untuk supaya dia bisa lepas. Nah, kita bisa melakukan eksfoliasi kulit. Nah, mungkin kalau yang paling umum itu kita bisa lakukan dengan menggunakan scrub. Kan ada tuh umpamanya sabun muka yang ada scrubnya. Nah, itu pilih sabun muka yang atau sabun yang ada scrubnya tuh yang scrubnya halus gitu ya. Dan kalau teman-teman udah pakai scrub, itu nggak usah digosoknya semangat banget ya. Nanti malah jadi terlalu tipis juga karena biasanya kalau pada sabun cuci muka kan kita gunakan tiap hari. Jadi nggak perlu sampai yang digosoknya berlebihan gitu. Lembut aja. Sama juga buat badan juga ya kayak pakai lulur gitu ya. Nah, itu bagus banget untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Karena kalau sel kulit matinya nggak copot, itu malah bisa menutupi pori-pori gitu. Nah, terus juga jangan lupa harus rajin cuci muka terutama ya sebelum tidur ya. Jadi sebelum tidur itu usahakan cuci muka karena kalau kita tidur kan kita kadang-kadang nggak tahu ya posisi tidur kita mau hadap kanan, hadap kiri, belum tentu kita tuh cuma ngadep tidur tuh ke atas saja gitu kan. Nah, sedangkan mungkin sarung bantal kita juga sudah mulai kotor gitu kan, mulai kotor dari rambut kita gitu kan, kotoran dari rambut kita nempel di sarung bantal kita, terus habis itu nempel malah pindah ke muka kita dan itu bisa menutupi pori-pori juga.
menyumbat pori-pori yang bisa nanti menimbulkan masalah-masalah kulit. Terus juga kebiasaan mandi pakai air panas. Nah, ini juga nggak boleh sering-sering ya. Kalau mau mandinya pakai air hangat kuku aja, jangan sampai yang panas-panas banget. Karena ini kurang bagus. Karena kita sebenarnya mandi biasa aja pun itu udah membuat kulit kita itu jadi lebih kering, gitu, mengurangi kelembaban kulit. Sabun kita juga kalau kita biasanya kan kalau sabun yang sering itu kan sabun yang mengandung SLS namanya ya. Itu tuh dia sabunnya itu yang berbusa banget gitu, mengandung deterjen. Dia berbusa banget karena kadang-kadang kita juga kalau mandi nggak berbusa kayak nggak enak ya, kayak nggak mandi gitu kan. Dan kalau kita bilas itu harus yang keset gitu. Nah, itu sebenarnya justru membuat kulit kita itu jadi semakin kering gitu. Apalagi kalau ditambah kita mandinya pun pakai air panas. Ini benar-benar kulit kita akan kering banget. Nah, mungkin ada saat-saat memang kita aduh lagi pengen banget nih mandi air panas karena mungkin badan lagi pegel-pegel gitu ya. Itu boleh, sesekali boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan terlalu sering ya, karena itu akan membuat kulit akan menjadi sangat kering sekali. Nah, kalaupun nih mandinya pakai air panas, usahakan setelahnya pakai lotion lagi supaya mengembalikan kelembaban kulit. Nah, terus bisa juga nih, kalau yang mungkin ada yang males skincarean gitu ya, males skincarean nih rutin tiap hari, udahlah pakai sunscreen, terus sama cuci muka aja udah cukup, boleh nggak apa-apa. Tapi mungkin boleh juga dilakukan masker, ya menggunakan masker wajah itu seminggu sekali. Ya, jadi kasih nutrisi ke kulitnya itu seminggu sekali setidaknya. Ya nggak harus yang tiap hari banget. Kalau memang males banget ya pakai yang tiap hari, seminggu sekali boleh kita kasih yang sekaligus dirapel gitu ya dengan masker wajah supaya kasih nutrisi ke kulit kita juga. Terus tentunya jangan ngerokok karena apa? Asapnya ya. Asap rokoknya itu pada saat kita buang gitu ya. Asapnya kan beredarnya kan di sekitar kulit kita gitu ya, sekitar muka kita ini, di wajah kita ini gitu kan, dan itu akan membuat paparan terhadap kulit kita dan itu sifatnya merusak karena radikal bebas. Dan bantulah juga dengan pola hidup yang sehat, dengan konsumsi makanan yang mengandung tinggi akan vitamin, mineral, dan antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol dan Ultraviolet Pet Lover. Slide. Nah, kita pertama ngomongin flavanol dulu ya. Nah, kalau ngomongin soal flavanol, kita akan ngomongin soal polifenol juga, di mana polifenol ini terkenal akan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi kandungan flavanol yang tinggi, terutama dari kokoa, itu juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Karena dalam jangka waktu yang relatif pendek, dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Cuman nggak gampang untuk mendapatkan kadar flavanol yang tinggi, terutama dari kokoa. Karena biasanya proses pengolahannya sendiri pun dari biji kakao jadi bubuk kokoa, itu justru cenderung menghancurkan kadar flavanolnya. Slide. Nah, untungnya nih, kebetulan produsen kita yaitu Berkal Bots udah ketemu gimana nih caranya mengolah biji kakao jadi bubuk kokoa, tapi kadar flavanolnya bisa dipertahankan tetap tinggi. Nah, metode yang mereka temukan ini sudah dipatenkan karena memang telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol alaminya. Dan hasil eh, bubuk kokoa, hasil dengan pengolahan dari metode tersebut, itu sudah dikasih brand namanya Acticoa, dan Acticoa inilah yang menjadi bahan baku dari kokoa flavanol kita. Slide. Nah, kalau untuk coklat sendiri ya atau kokoa sendiri itu sudah terkenal manfaatnya buat kulit ya. Udah banyak penelitiannya seperti kalau kita konsumsi 320 mg flavanol kakao setiap hari selama 24 minggu, itu sudah bisa mengurangi kerutan dan memberikan elastisitas pada wajah kita.
Dan bahkan penelitian juga menunjukkan konsumsi kakao dengan kandungan flavanol sebanyak 4 sampai 6 gram setiap harinya itu selama 7 hari itu bahkan sudah bisa membantu mengurangi pembentukan kemerahan pada kulit karena adanya paparan sinar UV. Jadi ini bagus banget ya yang suka bolong-bolong untuk apa namanya pakai sunscreennya gitu ya, pakai sunscreen. Dan itu sebenarnya kemerahannya ini sih yang nantinya menjadi asal mula untuk menjadi flek nantinya. Flek. Dan karena memang sifat antioksidannya juga, jadi memang ternyata flavanol ini sendiri itu berpotensi ya, berpotensi sebagai sunscreen atau tabir surya yang mampu menyerap sinar UV. Selain itu dia juga bermanfaat dalam menjaga kelembaban kulit, menghaluskan kulit, memudarkan flek hitam, dan menghilangkan kerutan. Lalu dia juga bermanfaat dalam membantu regenerasi sel dan juga mencegah dari penuaan dini sehingga bisa membantu mengatasi seperti kulit kerutan dan juga keriput. Dan juga dia sehingga ini di mana bisa membantu banget terutama untuk kasus-kasus yang gatal-gatal pada kulit. Contohnya seperti kalau umpamanya nih biasanya sering didapetin pada pasien-pasien diabetes ya. Pasien diabetes itu sering banget kulitnya tuh kering sekali, apalagi area kaki, ya kan? Area kaki tuh kering banget. Dan ini tuh rasanya gatalnya, uh, gitu. Nah, ini bisa nih dibantu ya dijaga kelembaban kulitnya sehingga bisa membantu mengurangi gatal-gatal pada kulit. Oke? Nah, sudah ada studi klinisnya juga ya, di mana di sini dari hasil studi klinisnya memang terbukti kalau ekstraksi kakao ternyata memang benar-benar bermanfaat untuk kesehatan kulit, terutama untuk anti-aging, karena dia membantu dalam perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Slide. Selain itu juga ada studi klinis yang meneliti akan hubungan dari fungsi endotelium, nitric oxide, dan juga cocoa flavanol. Di mana konsumsi flavanol dalam 4 minggu ini sudah bisa meningkatkan fungsi endotelium dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Slide. Dan juga kebetulan ini ada studi klinis lain juga ya. Ya walaupun tidak ada berhubungan dengan topik kita sih hari ini, cuman nggak apa-apa saya masukin aja ya. Nah, ini ada studi klinis juga yang meneliti, yang sudah dipatenkan juga tentang prostat nih. Ternyata flavanol bisa untuk masalah prostat ya, terapi masalah prostat termasuk mencegah terjadinya resiko kanker prostat. Slide. Lalu kita juga sudah punya klaim kesehatan yang sudah di-approve baik oleh EFSA maupun FDA, di mana EFSA menyatakan bahwa flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Dan juga FDA menyatakan bahwa flavanol bisa membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Slide. Oh, tapi untuk bisa mendapatkan manfaat ini, baik EFSA maupun FDA menganjurkan konsumsinya harus minimum 200 mg setiap hari. Nah, itu dia tadi untuk flavanolnya. Nah, kali ini kita beralih ke Utweiler Spätlauber. Nah, kalau Utweiler Spätlauber ini itu dia datang dari keajaiban di pegunungan Swiss ya, di mana di sana ditemukan adanya varietas apel langka yang memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap kerusakan. Biasanya tuh kalau kita makan apel itu kita gigit sebentar aja dia dagingnya mulai mencoklat. Nah, di sini agak lain nih apelnya. Dia setelah dibelah itu bahkan bisa bertahan dagingnya itu tetap putih selama berbulan-bulan. Nah, inilah yang menggelitik para peneliti sehingga akan diteliti nih apa sih yang membuat keunikan ini gitu ya. Nah, ternyata para peneliti menemukan bahwa ekstrak dari stem sel si apel ini itu mengandung faktor genetik yang unik. Bahkan kalau ekstrak ini dikonsumsi, nutrisi ini bahkan bisa membantu memberikan sinyal kepada stem sel di tubuh kita sendiri untuk melakukan regenerasi secara alami. Slide. Nah, dari keajaiban alam ini dibawalah ke inovasi sains, di mana perusahaan kita itu Bibel Biochemistry, sebuah perusahaan riset ternama asal Swiss. Mereka berhasil mengambil
sampel sel punca dari varietas apel Udvalus Petlober yang langka ini. Dan tidak hanya sekedar mengambil sel puncanya aja, mereka juga mampu mengekstrak faktor genetiknya melalui teknologi seluler modern. Nah, hasil ekstraksi murni inilah yang double ekstrak tadi, itulah yang mereka patenkan dan diberi nama Phytoceltec dengan nama latinnya Malus domestica. Nah, ini berbeda ya dibandingkan ekstrak buah yang biasa. Karena dia tidak hanya sekedar ekstrak buah biasa saja, tapi dia adalah faktor pertumbuhan yang mengandung kode regenerasi sel. Slide. Nah, bahan aktif ini pun disempurnakan dengan penggunaan teknologi liposomal, di mana di sini dia menggunakan liposomal delivery system. Bahan aktif ini dibungkus dengan liposom, di mana liposom itu merupakan molekul lemak mikroskopis yang bertindak tidak hanya sebagai pelindung, tapi juga sekaligus sebagai kendaraan. Nah, teknologi liposomal inilah yang akan memastikan ekstrak dari sistem sel yang sensitif tadi itu bisa tetap bertahan hidup melalui asam lambung kita yang ganas. Karena kan kita tadi targetnya adalah untuk dikonsumsi, gitu ya. Sehingga nantinya bisa diserap oleh tubuh dan menuju bisa dipergunakan oleh sel-sel tubuh kita sesuai dengan kebutuhannya. Ditambah lagi karena liposom itu merupakan bagian alami juga dari tubuh kita, sehingga terdapat familiaritas gitu ya. Jadi tubuh kita tuh kenal dengan liposom ini, sehingga membuat dia jadi lebih mudah untuk terserap dengan maksimal gitu ya. Slide. Nah, tidak hanya ada phytoceltec, ada juga glutathione ya, dikombinasikan dengan glutathione sebagai master guardiannya. Nah, glutathione ini sendiri adalah molekul protein kecil yang diproduksi secara alami oleh tubuh kita, terutama di liver. Nah, dia ini disebut sebagai master antioksidan karena dia ini bisa dibilang itu induk dari semua antioksidan karena kemampuannya dalam menetralisir radikal bebas itu yang paling kuat di dalam tubuh kita. Nah, selain itu juga dia itu karena dia diproduksinya di liver, ya, dia juga fokus utama juga kerjanya juga di liver, yaitu untuk detoksifikasi, yaitu berperan dalam mengikat racun, logam berat, dan juga sisa bahan kimia untuk dibuang dari tubuh kita. Nah, selain itu juga penggunaan dia yang populer itu adalah sebagai penghambat melanin, karena dia bagus banget, banget, banget untuk mencerahkan kulit gitu ya. Karena dia bisa menghambat pembentukan melanin atau zat pigmen kulit. Di mana ini akan memberikan hasil kulit kita tuh jadi lebih glowing, lebih cerah gitu ya. Dan warna kulit yang merata. Lalu dia juga berperan sebagai immune booster ya, di mana dia dapat meningkatkan aktivitas dari sel darah putih sehingga daya tahan tubuh kita pun jadi jauh lebih kuat terhadap terutama serangan virus dan juga bakteri. Slide. Nah, lalu dikombinasikan lagi nih Phytoceltec, glutathione dan juga fish collagen sebagai arsiteknya. Di mana fish collagen ini adalah sebenarnya protein struktural kompleks yang diekstraksi dari kulit atau sisik ikan laut. Nah, sebenarnya sih kalau di dunia kesehatan sendiri, ini fish collagen ini dikenal sebagai kolagen tipe 1, yaitu jenis kolagen yang paling melimpah di dalam tubuh kita. Itu paling banyak kita temukan nggak cuma di kulit, tapi juga di tulang, di persendian, di tendon, maupun di organ-organ tubuh. Nah, tapi kenapa kalau kita menggunakan fish collagen ini? Karena dia punya kemampuan penyerapan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kolagen jenis lainnya. Terutama kan kalau kita kan di Indonesia, kalau sekarang itu kolagen itu ada kolagen dari sapi, dari babi, dan juga dari ikan. Nah, kalau kolagen babi kan udah pasti nggak masuk ke Indo ya, nggak boleh karena kan haram. Nah, jadi kita tuh lebih banyak di sini antara menggunakan kolagen sapi ataupun kolagen ikan. Nah, tapi kenapa kita memilih kolagen ikan? Karena dia secara molekulnya, partikel molekulnya itu lebih kecil dibandingkan kolagen sapi. Sehingga ini membuat dia lebih cepat diserap oleh tubuh kita. Selain itu dia berperan besar dalam
pertahanan tubuh kita juga nih ya, terutama di kulit ya. Karena dia bertindak sebagai lem ya, lem di kulit kita. Terutama tadi itu di bagian epidermis. Nah, di epidermis kita tadi kita penting banget untuk rapat kan, karena itu adalah benteng terluar dari tubuh kita. Nah, dia berperan sebagai lem untuk menjaga kulit kita itu supaya tetap intak, tetap nempel satu dengan yang lain, ya sehingga rapat dan bisa mencegah eh, apa namanya tadi virus, bakteri, kuman untuk masuk ke dalam kulit. Bonusnya, kulit juga jadi kelihatan lebih kenyal dan juga lebih elastis. Lalu selain itu juga dia berperan dalam mensupport tulang dan sendi juga ya. Jadi kalau kita ngomongin kolagen itu nggak cuma buat kulit doang. Kolagen yang kalau umpamanya kita dari makanan sehari-hari itu paling banyak justru kita ketemu di mana sih? Di persendian, di tulang yang mungkin teman-teman tuh kalau suka makan tuh tulang apa di kaki ya, kaki kambing, kaki sapi, kaki ayam, nah, ya itu bagian sendinya ya yang tulang rawan itu tinggi banget akan kolagen gitu ya. Jadi memang sebenarnya kalau kita ngomongin kolagen itu nggak cuma soal kulit ya, itu soal persendian juga ya. Dia nutrisi vital yang berperan dalam melumasi persendian kita, termasuk juga menjaga kepadatan tulang juga supaya apalagi nih kita nih yang makin tambah usia itu bisa tetap aktif. Selain itu juga dia menjaga kesehatan pencernaan juga, di mana ini juga penting banget karena pencernaan kita itu, terutama usus, itu harus sehat. Kenapa? Karena disitulah penyerapan nutrisi. Kalau umpamanya dinding usus kita nggak sehat, nggak bagus, itu bisa mempengaruhi fungsi penyerapan kita. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mau makan yang bagus-bagus, nutrisi yang mahal-mahal sekalipun kalau umpamanya pencernaan kita nggak sehat, apalagi usus kita ya, itu penyerapannya tidak baik, ya sama aja kebuang juga itu nutrisi-nutrisi yang mahal itu gitu ya. Slide. Nah, jadi kalau kita mau rangkum manfaat dari Cocoflavanol, utamanya tetap adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, mulai dari maintain tekanan darah, kadar kolesterol, maupun kadar gula darah. Selain itu juga karena basically dia adalah antioksidan, jadi dia bagus untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, kalau untuk ultraviolet fat lobar, dia bermanfaatnya 3 lapis ya. Mulai dari yang paling dalam itu di tingkat selular, dia bisa membantu dalam mengaktifkan stem cell ya, di mana dia membantu membangunkan kembali, mengaktifasi kembali sel-sel tubuh yang mulai tidur, mulai melambat supaya jadi lebih aktif dalam membelah diri. Selain itu juga dia membantu mempercepat perbaikan jaringan, ya, membantu pemulihan jaringan tubuh kita yang rusak, terutama akibat usia, polusi, gaya hidup, penyakit, dan yang lain-lain. Dan juga membantu melindungi stemness atau potensi regenerasi alami tubuh supaya tetap optimal dalam jangka panjang. Dan juga meningkatkan vitalitas secara seluler, di mana ini akan membantu memastikan sel-sel baru yang lahir itu memiliki kualitas dan daya tahan yang lebih kuat dibandingkan sel yang sebelumnya. Right? Nah, untuk lapisan organ-organ dalam, di tingkat organ-organ dalam, dia juga memberikan manfaat mulai dari detoksifikasi hati, ya, membantu liver, membuang racun dan sisa logam berat, mendukung fungsi pankreas dalam membantu regenerasi sel-sel pankreas, supaya manajemen gula darah kita juga jadi lebih baik, ya, jangan tunggu rusak dulu pankreasnya, ya. Terus juga menjaga kesehatan sendi dan tulang dengan memperkuat bantalan sendi dan juga kepadatan struktur tulang sebagai perisai antioksidan yang melindungi organ vital dari kerusakan akibat radikal bebas dan stres oksidatif dan juga menjaga kesehatan pembuluh darah ya dengan menjaga elastisitas pembuluh darah demi aliran oksigen yang lebih lancar. Slide. Nah, dan di tingkat lapisan luarnya juga kita dapat bonus-bonus manfaatnya juga ya sebagai anti-aging alami ya, membantu menyamarkan garis halus dan kerutan dengan merangsang pertumbuhan kulit yang baru, terus juga berperan dalam deep hydration ya, mengunci kelembaban kulit alami dari dalam supaya tampak lebih kenyal
dan juga sebagai pencerah kulit yang alami juga ya dengan membantu mengurangi pigmentasi dan juga bintik hitam supaya warna kulit kita juga jadi lebih merata. Sekaligus memberikan perlindungan dari sinar UV dengan meningkatkan daya tahan sel kulit kita terhadap kerusakan akibat paparan sinar matahari. Dan juga membantu mengurangi tampilan pori-pori besar. Nah, dengan memperbaiki tekstur kulit sehingga tampak jadi lebih halus dan juga lembut. Slide. Nah, kalau untuk konsumsinya, untuk koko-flavanol itu sebenarnya kembali pada yang dianjurkan oleh EFSA dan FDA tadi, yaitu minimum 200 miligram setiap hari. Yaitu mulai dari 3 gram juga cukup, tapi kembali kepada sesuai kebutuhan masing-masing ya. Jadi boleh disesuaikan kebutuhannya, bisa jadi 5 gram, 10 gram, atau 15 gram, disesuaikan aja. Slide. Dan untuk ultraviolet sperlober juga bisa dikonsumsi mulai dari 1 saset setiap harinya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya ingin memberitahukan mengenai promo produk baru kita ini ya dok ya. Promonya menarik sekali. Untuk pembelian produk baru kita, mulai dari kita sudah berlakukan dari bulan April ya, sampai 31 Mei 2026. Untuk pembelian 4 akan mendapatkan satu box. Itu di total belanjanya di 7.400.000 rupiah dan Bapak Ibu akan mendapatkan 280 CV. Atau untuk satu boxnya di 1.850.000 rupiah, Bapak Ibu akan mendapatkan 70 CV. Nah, ini berakhir sampai tanggal 31 Mei saja sebagai presale promo untuk produk terbaru kita yang sudah pasti Bapak Ibu akan merasakan manfaatnya ya. Dan Bapak Ibu jika ingin konsultasi ke Dokter Winda mengenai kesehatan, bisa menghubungi di 0878 1706 6067 di hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 sore. Baik, itu dia. Kita ke sesi tanya jawab ya, Dok. Oke. Oke, pertanyaannya, apabila kita sudah minum produk baru itu, apakah kita harus minum flavanol ori juga, Dok? Terima kasih. Oke, kalau saya sih sebenarnya tetap mengacu kepada kebutuhan sih ya. Tetap mengacu kepada kebutuhan karena sebenarnya positioning dari flavanol dengan US itu juga sebenarnya berbeda gitu. Kalau flavanol itu kan kita memang mayoritas fokusnya adalah kepada pembuluh darah, gitu, kepada sirkulasi darah. Sedangkan kalau US fokus utamanya itu adalah kepada selularnya, gitu, kepada lebih kepada yang si sel-sel spesifik yang bermasalahnya itu gitu. Jadi sebenarnya posisinya berbeda sih gitu ya. Jadi apakah kita sebaiknya tetap minum ori umpamanya gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang ibaratnya secara eh, kardiovaskular atau secara sirkulasi darah masih ada masalah, ya memang sebaiknya tetap minum ori juga gitu. Terutama yang memang punya masalah terhadap ini ya, terhadap sirkulasi darah secara khusus. Beda dengan mungkin umpamanya nih belum ada masalah spesifik terhadap sirkulasi darah. Jadi masih bisa maintenance aja gitu kan. Minum ori juga selama ini hanya dosis-dosis maintenance. Itu mungkin boleh umpamanya uh, minumnya US aja, minum orinya nggak usah dulu, itu mungkin masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang memang masih ada masalah gitu, masih ada rutin minum obat-obat kardiovaskular apalagi itu ya, itu sih saran saya sebaiknya tetap dikombinasi dengan original gitu supaya tetap apa namanya? Karena tadi ya, itu kan kita akan ngomongin soal dosis soalnya. Kalau seandainya semua dibebankan di US juga, itu nanti jadinya minum US-nya juga jadi bisa banyak gitu kan. Kadang-kadang mungkin ya agak sayang juga ya. Mahal ya kan. Nah, jadi mungkin boleh dikombinasi supaya jatuhnya jadi bisa lebih hemat juga dan bisa lebih sesuai dengan kapasitasnya gitu. Oke?
Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Hmm, sebentar. Selanjutnya pertanyaan dari eh, Pak Indra. Saya mau tanya dok, di luar pelajaran kita malam ini, apa yang menyebabkan pasien hemodialisa yang selalu turun HB? Produk yang mana yang sangat baik untuk saya konsumsi? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi ini memang sering kali menjadi masalah buat teman-teman yang em, apa namanya yang HD ya, yang cuci darah gitu. Jadi memang efek samping dari cuci darah itu adalah HB-nya itu bisa nurun. Kenapa? Jadi gini, pada saat dilakukan proses cuci darah itu kan darah dikeluarin ya, darah dikeluarin dari dalam tubuh, dipindahin ke mesin, dicucinya di mesin. Nah, yang dicuci di mesin ini tuh semua partikel, ya, semua partikel darah tuh dilepas di sana. Termasuk juga HB, gitu ya. HB itu kan kalau di dalam tubuh kita, itu kan dia berperan dalam mengikat oksigen dan karbon dioksida. Gitu kan? Dia berperannya untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Nah, pada saat HB-nya itu masuk nanti ke dalam apa sih namanya tadi mesin HD-nya itu siapa yang berikatan dengan si HB ini itu akan dilepas baik oksigen maupun karbon dioksida gitu ya, baik oksigen maupun karbon dioksidanya itu dilepas di sana, dilepas sehingga akibatnya itu saat dia dimasukkan kembali ke dalam tubuh itu HB-nya dalam kondisi yang istilahnya tuh jomblo gitu. Kondisi yang jomblo di mana HB itu nggak boleh jomblo justru. Dia nggak boleh jomblonya itu di pembuluh darah, ibaratnya gitu. Dia hanya boleh jadi jomblo itu di dalam paru-paru, di area pembuluh darah yang di paru-paru. Jadi harusnya dia tukeran pasangan itu di paru-paru. Dia nggak boleh jadi jomblo di pembuluh darah kita yang beredar. Nah, gitu ibaratnya ya. Jadi kebayang gitu ya, tapi karena dia di HD itu dilepas si oksigen ataupun karbon dioksida yang berikatan dengan si HB-nya, akibatnya ini HB yang dimasukin kembali ke dalam pembuluh ke dalam tubuh itu adalah HB yang free, yang jomblo. Nah, karena dia pada dasarnya tidak bisa jomblo HB-nya, nah dia tuh akan mencari sesuatu apa yang bisa berikatan dengan dia gitu. Apa yang nanti begitu dia masuk ke dalam pembuluh darah lagi, apa nih yang jomblo juga yang bisa dia ikat. Nah, dia sering sekali berikatan dengan yang lain-lain di sana. Dia bisa berikatan dengan nitric oxide, dia bisa berikatan dengan eh macam-macam lah gitu. Apa aja yang dia temukan yang jomblo-jomblo lain lah di sana ya, antioksidan gitu. Dia bisa berikatan dengan di sana. Nah, ini akan mengakibatkan akhirnya dia mengalami kegagalan akan fungsinya. Fungsinya dalam mengikat oksigen gitu. Nah, sehingga itulah nanti yang akan dibaca pada saat dites cek HB, HB-nya jadi turun karena HB-nya itu apa namanya? HB-nya itu bukan HB yang berikatan dengan oksigen ataupun karbon dioksida gitu, tapi HB yang berikatan dengan yang lain-lain sehingga HB itu tidak bisa terpakai lagi untuk berikatan dengan oksigen ataupun karbon dioksida. Itu makanya kenapa akhirnya HB-nya jumlahnya jadi makin menurun. Nah, biasanya kalau seperti ini itu memang saya anjurkan untuk konsumsinya ori ya. Biasanya kalau untuk kasus seperti ini saya memang lebih anjurkan konsumsinya original flavanol. Itu bagus banget untuk kasus pasien HD seperti ini gitu ya. Cuman memang tidak hanya original aja, karena sekarang kebetulan kita sudah ada US juga bisa bantu juga untuk kasus seperti ini. Karena tadi dia perannya adalah dalam regenerasi sel. Jadi dia bisa membantu untuk produksi hemoglobin ya. Dia bisa bantu untuk produksi hemoglobinnya supaya bisa keep up dengan hemoglobin atau HB yang rusak karena tadi akibat dari HD tersebut gitu ya. Nanti boleh dikonsumsinya satu saset aja setiap hari. Oke?
Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari eh, Dok. Ini masih nama eh, merek handphone ya. Dok mau bertanya untuk masalah ginjal, minum produk mana yang masalah ginjal minum produk mana ya yang cocok? Terima kasih. Sorry tadi ke mute HP saya. Gimana gimana boleh diulang? Oke, saya bacakan kembali ya dok ya. Pertanyaannya, mau bertanya masalah ginjal, produk mana yang cocok ya dok? Terima kasih. Kalau ginjal dua-duanya boleh ya. Baik US maupun original boleh ya, sama-sama boleh. Cuman kalau kita memang kalau secara eh, pengalaman lebih sering memang kasihnya apa ini ya original biasanya gitu flavanol untuk ginjal. Tapi untuk US juga sekarang udah bisa ya udah bisa juga dikasih dengan US untuk masalah ginjal. Nah nanti paling kalau dengan US itu minumnya cukup satu saset aja. Kalau untuk original biasanya saya kasihnya itu 3 kali 5 gram. Ya 3 kali sehari 5 gram. Nah tapi kalau untuk US saya kasihnya satu saset aja per hari gitu ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Hester. Berapa mili kandungan apel stem cell, glutathione, dan kolagen dalam satu saset dong? Serta bagaimana dengan standar yang sebaiknya untuk dikonsumsi? Oke, nah kebetulan untuk ini saya masih belum dapat ACC. Ya, saya masih belum dapat ACC dari pabrik untuk memberitahukan kandungannya berapa miligram karena masih ada kepentingan terhadap eh apa istilahnya itu ya? eh confidential konfidensialitasnya lah ya. Jadi ibaratnya ini masih dari sisi pabrik masih belum meng-ACC untuk memberitahukan gitu ya secara miligramnya itu boleh nggak dikasih tahu kepada eh, member gitu secara jumlah. Yang pasti secara jumlah itu memang saya sudah cek itu aman. Ya, aman dalam satu saset konsumsi itu masih aman. Makanya kenapa sejauh ini saya tetap masih menganjurkan itu di batas satu saset gitu ya. Di batas satu saset itu masih di batas yang aman. Nah, tapi apakah saya boleh memberitahukan? Ini saya masih belum dapat ACC, jadi saya mau minta maaf ya Bu Esther, saya belum bisa kasih tahu karena belum di ACC sama pabrik udah boleh kasih tahu atau belum gitu. Masih menjadi masih bernegosiasi ya untuk bisa memberitahukan ini atau tidak. Jadi nanti kalau seandainya udah boleh baru saya kasih tahu. Oke? Nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Mohon ditunggu ya Bu Hester ya. Selanjutnya dari Mbah Edi, saya 1 tahun yang lalu kena serangan jantung dengan konsumsi flavanol sebaiknya berapa kali dalam satu hari? Oke, aduh Mbah. Tetap semangat ya, walaupun habis kena serangan tapi harus tetap semangat. Nah, kalau Mbak mau konsumsinya flavanol itu boleh konsumsi 3 kali sehari ya kalau mau minumnya original. Original itu 3 kali 5 gram itu boleh kok, nggak masalah ya. Malah bagus banget itu dosisnya 3 kali 5 gram kalau untuk kasus jantung seperti yang sudah dialami sama Mbah Edi ya. Tapi tetap ya Mbah, untuk obat-obatannya dikonsumsi dulu, jangan di stop ya. Obat-obat jantungnya tetap dikonsumsi seperti biasa. Paling dikasih jarak waktu aja sama konsumsi flavanolnya, gitu ya. Dikasih jarak waktu 1 jam deh, ya 1 jam sampai 2 jam, ya dikasih jarak waktu aja. Nah supaya dia kasih waktu masing-masing untuk bekerja terlebih dahulu, gitu ya. Tapi saran saya kalau untuk minumnya ori, ya itu bisa minumnya 3 kali 5 gram. Oke? Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Rosdiana, produk yang baru kapan datang nih dok? Ih, nggak sabar ya Bu ya. Ini sama saya juga loh. Yang baru ini kemarin saya sempat nanya update-nya. Sepertinya estimasinya sekitar awal bulan Juni.
gitu. Semoga semoga sih bisa lebih cepat ya. Semoga tidak ada halangan. Sejauh ini sih koordinasi kita kawal terus juga sama pabrik juga sama semua pihak yang terlibat supaya benar-benar jangan ngaret lagi gitu ya, jangan mundur lagi karena udah banyak banget yang menunggu produk yang baru ini. Gitu. Jadi tapi katanya estimasi targetnya mungkin sekitar awal bulan Juni. Ya, mungkin sekitar minggu-minggu pertama bulan Juni lah kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Mohon ditunggu Bu Rosdiana ya. Tapi sebelum promonya, sebelum produknya datang, bisa diambil dulu nih promonya supaya nanti begitu barangnya datang tinggal langsung kirim dan Ibu tinggal langsung menikmati manfaatnya aja nih, ya. Terus dari Bu Hester, US ini bagus untuk pasien cancer ya, Dok? Bagus. US bagus banget buat pasien cancer. Ya, bagus banget karena memang dia benar-benar memperbaiki di tingkat selular gitu. Dimana pada kasus cancer itu kan dia justru sel-selnya kan jadi rusak ya. Sel-selnya menjadi rusak karena terjadi mutasi gennya gitu. Nah, di sini dia nggak cuma sekedar memperbaiki si sel-sel yang masih sehatnya, meregenerasi kembali sel-sel yang masih sehat, tapi selain itu juga karena ada glutationnya juga, itu juga sekaligus dia membantu juga untuk menekan gitu, untuk melawan si sel kankernya juga gitu supaya membantu menghambat dan juga termasuk melindungi ya, melindungi sel-sel yang masih sehat supaya nggak jadi ikut istilah itu nggak ikut ketularan gitu ya, nggak ikut berubah atau nggak ikut jadi bermutasi genetik juga gitu. Jadi dia bagus banget juga buat pasien cancer. Selain itu juga basically juga dia kan karena memperkuat juga ya sistem imun kita juga, di mana sistem imun itu kan juga terutama yang berperan juga dalam kasus penyakit kanker gitu ya, di mana eh, sistem imun inilah yang akan membaca asal mulanya biang-biang gitu ya, cikal bakal yang akan menjadi sel kanker juga gitu, supaya nanti yang cikal bakal si sel kanker ini nggak semakin berkembang seperti itu. Jadi itu juga sangat membantu juga ya, berkontribusi juga dalam eh, terapi kanker gitu. Tapi tetap sih, tetap saya menganjurkan tetap dikombinasi juga dengan kemoterapi supaya hasilnya bisa jadi lebih optimal. Karena kan kalau kita ngomongin soal kanker, itu kan kita ngomongin juga soal eh, waktu, efektivitas gitu kan, power gitu kan. Nah, jadi semakin banyak yang berkontribusi bekerja sama, itu hasilnya bisa jadi lebih optimal gitu. Oke, baik. Itu tadi pertanyaan terakhir dari Bu Hester ya, Dok ya. Masih ada waktu 5 menit. Oke, teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Jika tidak, berarti mungkin saya harus akhiri. Berarti semuanya sudah cukup jelas. Ada yang bertanya, teman-teman? Untuk satu orang penanya. Tidak ada. Baik, kalau gitu, Dokter Linda, baik sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan, Dok? Seperti biasa saya selalu mengingatkan buat teman-teman ya, kesehatan kita itu adalah investasi kita yang paling berharga. Dan kalau kita ngomongin kesehatan, itu dia ya, jangan cuman melulu hanya merhatiin kesehatan yang itu-itu aja atau cuman bagian yang itu-itu aja ya. Kita harus menghargai tubuh kita tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, semuanya sama berharganya ya. Karena mereka adalah satu kesatuan ya. Kulitnya bermasalah, nanti juga yang lain juga pasti ngerasa nggak ikut ngerasa nggak nyaman. Kalau otaknya bermasalah, yang lainnya juga sama juga, bagian yang lain juga akan merasa gangguannya. Makanya semuanya harus dijaga secara komplit. Ya jangan pilih-pilih, yang penting jantung aja, yang penting otak aja. Enggak, semua sama karena semua itu saling berhubungan. Ya, jangan menganggap sepele hanya satu bagian karena dia bagiannya kecil atau terlihat tidak penting atau eh, tidak menjadi concern teman-teman, tapi kalau dia bermasalah, itu pun bisa mengganggu teman-teman yang lain.
gitu ya. Jadi jagalah kesehatan kita secara keseluruhan dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Kalau kita sehat ya, baru barulah kesejahteraan bisa datang kepada kita. Karena kalau kita sehat, kita baru bisa kerja, bisa cari cuan, ya kan? Maka yang pertama jaga kesehatan dulu ya, jangan pelit sama diri sendiri. Oke, pedulilah, cintailah diri kita sendiri, baru kita bisa mendapatkan yang terbaik dari tubuh kita juga. Oke, love you. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk Oke. tips kesehatannya. Kalau begitu teman-teman, saya akhiri untuk acara malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Oh, enggak. Awal bulan Makasih, ya, Dok ya. Dokter Minggu depan Linda. tanggal merah. Ya, iya ada libur ya soalnya Ada ya. libur Mau, lagi ya, baru mau ketemu. Idul Adha, Udah mau libur potong lagi kurban. nih loh. Betul, Ya. banyak liburnya. Iya, Oh ya, sekalian hati-hati mau loh. ngucapin ya, nanti apa selamat merayakan Hari Raya Lebaran Idul Adha buat Idul teman-teman yang Adha. merayakan. Ditunggu mana tahu udah mengirim-ngirim ya. Wih, Ya, Asik. tapi makasih Dokter Winda siap-siap Mbak ya Diana. sedia flavanol sebelum kolesterol naik ya. Iya. Oke. Betul. Oke, baik teman-teman, saya izin pamit untuk malam hari ini. Terima kasih dan Nah, selamat malam, selamat nah, beristirahat semua. malam. Selamat malam Bye-bye. semuanya. Dadah. Semua Makasih selamat. Dokter Winda, Mbak Sama-sama. Diana. Terima kasih, Dokter Winda. Kasih, Dokter Dok. Sama-sama, Winda, Ibu. makasih.